Saat pilar cahaya merah itu melesat menuju langit, seluruh Akademi Beichang dapat melihatnya dengan jelas. Disertai suara telolet yang menusuk telinga bergema di seluruh wilayah Akademi. Tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke atas, menghadap ke arah di mana pilar cahaya merah melesat ke langit disertai kebingungan memenuhi mata mereka. Apa itu? Di puncak gunung, Mu Chen juga melihat pemandangan di hadapannya dengan kaget. Itu lonceng darah. Melihat pemandangan di hadapannya, alis Lingxi menyatu beberapa saat sebelum berbicara. Lonceng darah? Mu Chen melongo. Itu adalah artefak spiritual spesial dari Akademi Beichang. Artefak ini dapat dibeli di aula nilai spiritual. Namun, bukan hanya harganya yang mahal, siswa biasa pun tidak memiliki kualifikasi untuk membelinya. Artefak spiritual ini memiliki efek ketika penggunanya berada dalam situasi yang membahayakan nyawanya. Ketika itu terjadi, lonceng yang terhubung di Akademi Beichang akan hancur dan menghasilkan tontonan seperti itu, sehingga bisa dilakukan evakuasi atau mengirim bala bantuan. Jawab Lingxi. Membahayakan? Tanya Mu Chen dengan heran. Mungkinkah seseorang yang sedang menjalankan misi di luar Akademi Beichang mengalami masalah yang mengancam nyawa? Lonceng darah ini hanya bisa dibeli oleh siswa yang berada di peringkat 10 besar peringkat surgawi. Dari kelihatannya, seseorang dari salah satu top 10 telah menemui masalah besar di benua Beichang, jawab Lingxi. 10 peringkat teratas dalam peringkat surgawi? Mu Chen bergumam sementara dahinya mulai sedikit berkerut. Apakah itu Shen Changsheng dan Li Xuantong? Saat ini, dari 10 peringkat teratas dalam peringkat surgawi, mayoritas dari mereka berada di Akademi Beichang, dengan satu-satunya pengecualian adalah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Keduanya telah membentuk tim dan memburu Molongzi. Mungkinkah mereka menemui masalah? Ekspresi Mu Chen mulai berubah serius saat dia berpikir, Molongzi itu ternyata sangat tangguh. Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak cukup untuk menghadapinya. Ini akan merepotkan. Saat Mu Chen menatap pilar cahaya raksasa itu, dia sudah bisa merasakan suasana panik menyebar ke seluruh Akademi Beichang. Kepanikan dan ketakutan mulai menyelimuti segalanya. Pemandangan panik ini juga mengejutkan dari berbagai petinggi Akademi Beichang, ketika para tetua muncul, satu demi satu. Energi spiritual tanpa batas keluar dari mereka, menenangkan suasana panik di Akademi Beichang. Pada saat yang sama, suasana di dalam aula besar di bagian tengah Akademi Beichang sungguh luar biasa, dengan Dekan Taichang duduk di kursi tengah, dikelilingi oleh berbagai sesepuh lainnya. Dekan, ada apa? Tanya Ketua Aula Hukuman, Mo Yu dengan suara berat. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada Shen Changsheng dan Li Xuantong? Meskipun Molongzi tangguh, dengan kekuatan mereka berdua, dia sama sekali tidak mampu memberikan banyak ancaman kepada mereka. Mungkinkah para tetua dari Istana Naga Iblis telah mengambil tindakan? Tindakan? Jika itu masalahnya, apakah mereka memaksa kita berperang dengan mereka? Tanya penatua lainnya dengan suara yang dalam. Di kursi tengah, wajah Dekan Taichang tenggelam ke kondisi paling dalam saat dia menjawab, dari sedikit berita yang disampaikan oleh dering lonceng darah, seharusnya bukan para tetua dari Istana Naga Iblis yang telah mengambil tindakan. Meskipun akhir-akhir ini mereka semakin merajalela, mereka tetap tidak berani terlibat dalam perang langsung dengan Akademi Beichang kita. Jadi, ada apa? Tanya Mo Yu dengan cemberut. Jika bukan orang-orang yang berstatus penatua, siapa yang bisa menjadi ancaman bagi mereka? Itu ulah si Molongzi. Dekan Taichang menjelaskan dengan nada acuh tak acuh, kali ini, Shen Changsheng dan Li Xuantong bekerja sama untuk membunuh Molongzi. Namun, siapa yang menyangka bahwa orang itu mempunyai rencana licik di dalam hatinya? Dia diam-diam telah mengumpulkan orang-orangnya dan telah menjebak Shen Changsheng dan Li Xuantong saat pengepungannya, situasi mereka kurang jelas. Terlebih lagi, dia mengumpulkan para buronan yang berada di peringkat 10 teratas dalam daftar bounty Akademi Beichang, kecuali Mo Xingtian. Tidak heran bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong terpaksa menghancurkan lonceng darah dan meminta bantuan. Dekan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan sampai terjadi apapun pada Shen Changsheng dan Li Xuantong. Jika tidak, selama kompetisi Akademi Besar setengah tahun dari sekarang, kekuatan Akademi Beichang kita pasti akan mengalami penurunan tajam. Di saat itu, aku khawatir akan ada orang yang mengincar tempat kita di 5 Akademi Besar, kata seorang tetua dengan suara berat.
Mengapa tidak mengirim beberapa tetua untuk menyelamatkan mereka? Beberapa orang menyarankan, itu tidak mungkin. Ada sosok harimau dan naga yang bersembunyi di benua Beichang ini. Meskipun tidak ada seorang pun yang dapat menggoyahkan posisi Akademi Beichang, ada pengaruh tingkat puncak yang selalu menatap kami. Sebelumnya, kami masih memiliki beberapa perjanjian dengan Istana Naga Iblis, di mana kedua belah pihak tidak diperbolehkan meminta bantuan orang-orang setingkat penatua. Dari kelihatannya, mereka pasti tahu tentang situasi ini. Mungkin, mereka sedang menunggu kita untuk berbuat kesalahan, bantah beberapa orang. Terus, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Masalah ini perlu diselesaikan secepat mungkin. Karena Shen Changsheng dan Li Xuantong telah menghancurkan lonceng darah, situasi yang terjadi pada mereka pasti sangat berbahaya. Melihat para sesepuh terlibat dalam diskusi mereka, Dekan Tai Chang akhirnya melambaikan tangannya. Dia memandang ke arah kepala aula hukuman Mo Yu, sebelum bertanya, bagaimana pandangan kepala aula terhadap masalah ini? Setelah merenung beberapa saat, Mo Yu menjawab, kita juga tidak bisa mengirimkan para tetua untuk mengambil tindakan dalam masalah ini. Jika kita melakukannya, aku khawatir Akademi Beichang kita akan digosipkan oleh orang lain karena menindas generasi muda. Oleh karena itu, kita hanya bisa membiarkan para pemuda menyelesaikannya sendiri. Tentu saja, itu juga solusi terbaik. Apakah 3 jenderal besar dari aula hukuman ada di akademi? Tanya Dekan Tai Chang perlahan. Lin Zheng dan 2 lainnya semuanya ada di sini, jawab Mo Yu sambil menganggukkan kepalanya, sebelum melanjutkan, namun, karena masalah ini begitu mendesak dan terburu-buru, kita perlu mengirimkan tim yang paling luar biasa untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Namun, di dalam generasi muda aula hukuman, kita tidak memiliki banyak anggota. Dan juga, Mo Longzi telah mengumpulkan 9 dari 10 nama teratas dalam daftar bounty kita. Terus apa yang kamu rencanakan? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Mo Yu menjawab, mungkin kita bisa memilih beberapa di antara para siswa. Namun, tidak perlu terlalu banyak, dan harus memiliki kekuatan yang memadai. Di antara para siswa, Dekan Tai Chang tiba-tiba tersenyum tipis sebelum menganggukkan kepalanya sambil berkata, kita memiliki cukup banyak pilihan orang. Awalnya aku ingin dia berkultivasi dengan damai untuk jangka waktu tertentu. Namun, dari situasinya kita tidak punya pilihan lain. Pergilah. Aku akan menyerahkan masalah ini ke balai hukuman. Kita harus membawa Shen Changsheng dan Li Xuantong kembali. Aku akan pergi dan memantau Istana Naga Iblis, jika mereka benar-benar ikut campur dalam masalah ini, aku sendiri yang akan menangani mereka. Karena Mo Longzi ingin bermain, kita biarkan para pemuda dari Akademi Beichang menemaninya bermain, dan melihat siapa yang memangsa dan ingin dimangsa. Ya. Mo Yu segera menerima perintah itu dengan hormat. Seluruh Akademi Beichang masih berada dalam mode panik. Para tokoh hadir di mana-mana saat orang-orang berdiskusi satu sama lain. Dalam kurun waktu sesingkat itu, banyak siswa yang sudah menebak perkiraan alasan di balik masalah ini. Mu Chen juga bisa merasakan suasana panik saat ini. Oleh karena itu, tidak terus berlama-lama di tempat Lingxi, dia segera berencana untuk pergi. Tunggu. Lingxi tiba-tiba berbicara. Merasa bingung, Mu Chen berbalik dan melihat ke arah Lingxi, yang sedang ragu akan sesuatu. Sambil dilempar, sebuah gulungan tua berwarna kekuningan terbang ke arahnya, sebelum dia berkata, ini adalah formasi spiritual peringkat 5, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan level Tong Tian. Jika kamu telah membuka mata hatimu, seharusnya kamu bisa membentuknya. Terima kasih, kata Mu Chen dengan rasa terima kasih. Tanpa terus berlama-lama, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Melihat sosok Mu Chen yang pergi, Lingxi menghela nafas pelan, sementara ekspresi rumit muncul di kedalaman mata indah itu. Ketika Mu Chen tiba di area siswa baru, seluruh lapangan tampaknya dipenuhi dengan para siswa. Ye Qingling, Cuki dan yang lainnya semuanya hadir, bahkan Luoli pun terkejut hingga menampakkan dirinya. Mengirim senyuman ke arah mereka, Mu Chen berjalan menuju sisi Luoli. Mu Chen, kamu tahu apa yang terjadi? Setelah melihat Mu Chen, Ye Qingling dan yang lainnya segera melontarkan pertanyaan dengan panik. Mu Chen menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke arah hamparan langit tidak jauh dari sana. Sinar cahaya tiba-tiba melesat hingga muncul di lapangan umum ini. Jelekedup.
Itu kepala Aula Moyu. Saat melihat sosok itu, Mu Chen langsung melongo. Tatapan Moyu langsung tertuju pada Mu Chen, sebelum berbicara dengan suara yang dalam, "Mu Chen, kamu untuk sementara ditugaskan ke aula hukuman. Temui Lin Zheng dan yang lainnya dan segera tinggalkan akademi untuk menyelesaikan misimu." Suara-suara berisik segera terdengar di lapangan umum ketika banyak siswa yang wajahnya penuh keheranan dan keterkejutan. Apa artinya ditugaskan sementara di aula hukuman? Bukankah aula hukuman adalah tempat di mana para alumni saja yang memiliki kualifikasi untuk memasukinya? Banyak siswa yang berpikir dan menebak alasannya dalam waktu singkat. Lagi pula, tepat setelah lonceng darah dibunyikan, tingkat aktivitas dari aula hukuman telah meningkat. Oleh karena itu, para siswa mau tidak mau membicarakan kedua peristiwa tersebut. Mu Chen juga telah menerka-nerka dan memahami apa yang sedang terjadi. Yang disebut misi, kemungkinan besar adalah menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ya, tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya saat dia segera menjawab dengan suara yang dalam. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Shen Changsheng dan Li Xuantong. Meski begitu, dia juga tahu bahwa misi ini kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Aku juga akan ikut bersamanya. Saat suara Mu Chen terdengar, suara yang jelas dan merdu terdengar di sampingnya, hanya untuk melihat bahwa Luo Li telah berjalan dan berdiri di sampingnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Moyu. Setelah melihat ini, Moyu sedikit merenung sebelum menganggukkan kepalanya. Saat ini, kekuatan Luo Li tidak lebih lemah dari Mu Chen. Dengan adanya dia, itu akan meningkatkan kekuatan tim mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, Moyu melesat ke kejauhan, dengan suara menderunya terdengar. "Kalian berdua, segera menuju ke aula hukuman, dan berangkat bersama Lin Zheng dan yang lainnya." Karena situasi yang mendesak, setelah menerima perintah, Mu Chen dan Luo Li tidak berani menunda-nundanya lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang hadir, keduanya langsung menuju lokasi aula hukuman. Melesat melintasi langit di atas Akademi Beichang, Mu Chen dan Luo Li dapat melihat wajah panik beberapa siswa. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, ini mungkin akan menjadi pukulan besar bagi Akademi Beichang. Ekspresi muram muncul di wajah Mu Chen. Akademi Beichang adalah tempat di mana dia memulai perjalanannya. Dia telah mendapatkan banyak pemahaman di tempat ini, dia tidak ingin melihat Akademi Beichang menderita pukulan seperti itu. Melihat ekspresi muram di wajah Mu Chen, Luo Li mengulurkan tangannya yang sedingin es dan menggenggamnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berbicara dengan suara lembut, "Tenanglah, Shen Changsheng dan Li Xuantong bukanlah orang biasa. Berurusan dengan mereka bukanlah hal yang mudah." Mengenggam tangan wanita itu, Mu Chen menjawab, "Aku khawatir masalah ini sangatlah berbahaya untukmu." Sebelumnya, saat dia mengikuti Su Xuan dan yang lainnya untuk menyelesaikan misi perburuan harta karun, dan dia hampir kehilangan nyawa kecilnya. Sampai saat ini, misi kali ini jelas memiliki tingkat bahaya yang jauh melebihi misi sebelumnya. Aku mengikutimu karena itu berbahaya. Jika tidak, menurutmu apakah aku akan datang ke sini tanpa alasan? Jika kamu takut sesuatu akan terjadi padaku, lindungi saja aku dengan baik, jawab Luo Li sambil tertawa kecil. Tenang. Selama kamu berada di sampingku, tidak peduli bahaya seperti apapun, bahkan jika kita mati, aku akan mati sebelum kamu. Menggenggam tangan kecil Luo Li, Mu Chen memberikan jawabannya. Mata Luo Li yang indah menatap ke arah pemuda di sisinya. Dengan senyum tipis di wajahnya, riak seperti air muncul di mata jernih dan itu menyebabkan dia terlihat sangat cantik. Ketika Mu Chen dan Luo Li tiba di aula hukuman, mereka melihat Lin Zheng, Yao Qingshan, dan Gu Tianyan. Pada saat ini, ekspresi serius terlihat di wajah ketiganya. Tentunya mereka juga sudah mendapat kabar mengenai hal tersebut. Kakak senior Lin Zheng. Saat Mu Chen dan Luo Li turun, keduanya menangkupkan tinju sambil berkata, "Kepala Aula Moyu telah meminta kami untuk berpartisipasi dalam misi ini." Lin Zheng menganggukkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, "Dengan bantuan junior Mu Chen, kita akan bisa lebih santai." Di sampingnya, Yao Qingshan dan Gu Tianyan menatap Mu Chen dengan tatapan ramah. Tidak lama setelah Mu Chen dan Luo Li tiba, suara woos terdengar dari langit, dan semua orang bisa melihat 3 seberkas cahaya menyambar. Akhirnya turun ke lapangan, mereka menampakkan diri mereka, Hiao, Su Xuan dan Su Huang.
Tentunya ketiganya juga seharusnya mendapat misi yang sama. Melihat Su Xuan dan dua orang lainnya tiba, Lin Zheng menganggukkan kepalanya, sebelum melanjutkan berkata dengan suara yang dalam, "Perhatian semuanya. Misi kali ini sangat berbahaya. Shen Changsheng dan Li Xuantong sedang dikejar dan diserang oleh Mo Longzi. Mo Longzi diam-diam mengumpulkan semua penjahat dari peringkat 10 hingga kedua di papan Bo Unti. Karena jumlah mereka jauh lebih banyak, Shen Changsheng dan Li Xuantong terkepung dan terpaksa melarikan diri dengan luka berat. Situasi mereka saat ini sangat kritis. Peringkat kedua hingga ke-10 di papan Bo Unti." Setelah mendengar kata-kata itu, bahkan Mu Chen tidak tahan menghirup udara dingin. Setiap orang di peringkat 10 besar papan Bo Unti semuanya memiliki karakter yang kejam. Barisan ini terlalu gila. Tak heran mengapa Shen Changsheng dan Li Xuantong pun akan dikalahkan dan terpaksa melarikan diri. Misi ini akan aku pimpin, dengan Yao Qingshan dan Gu Tianyan sebagai pendukung. Kalian berlima akan mengikuti kami, sementara 2 anggota Balai Hukuman dari fase awal level Tong Tian dan 3 anggota Balai Hukuman dari kuasi Tong Tian juga akan menyusul. Mu Chen dengan lemah menganggukkan kepalanya. Sepertinya Akademi Beichang memperlakukan masalah ini dengan sangat hormat. Ini adalah beberapa informasi tentang Mo Longzi dan kelompok anggotanya. Kalian, lihatlah dan pelajari musuhmu, setidaknya untuk meminimalisir hal yang berbahaya. Dengan jentikan jarinya, banyak seberkas cahaya melesat ke arah Mu Chen dan yang lainnya. Dengan genggaman, seberkas cahaya itu menjadi gulungan di tangan Mu Chen. Saat membukanya, dia melihat informasi rinci tentang Mo Longzi dan kelompoknya tertulis di sana. Mo Longzi, peringkat 2 di papan Bo Unti. Berasal dari Istana Naga Iblis. Kekuatannya berada di fase tengah Tong Tian, dan bahkan mungkin mendekati fase akhir Tong Tian. Mu Gu, peringkat 3 dari papan Bo Unti. Berasal dari Aula Tulang Ilahi. Fase tengah Tong Tian. Gui Xiong, peringkat 4 dari papan Bo Unti. Pengembara akut kelas kakap. Memperoleh warisan sekte kuno. Dengan kekuatan fase tengah Tong Tian. Wu Jia, peringkat 5 dari papan Bo Unti. Fase akhir Hua Tian. Juga merupakan master formasi spiritual peringkat 5. Jeleger. Saat Mu Chen dan yang lainnya memeriksa informasi yang diberikan kepada mereka, ekspresi mereka menjadi semakin suram. Ini benar-benar gila. Bahkan jika Mo Longzi dianggap sebagai fase tengah Tong Tian, ada 3 fase tengah Tong Tian lainnya, serta 5 fase awal Tong Tian dan bahkan master formasi spiritual peringkat 5. Serahkan Mo Longzi, Mu Gu, dan Gui Xiong kepada kita bertiga. Adapun yang lain, kami akan menyerahkannya kepada kalian. Selama kita bisa menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong dari pengepungan, berurusan dengan mereka seharusnya tidak menjadi masalah. Itu tidak sulit, kata Lin Zheng dengan suara yang dalam. Melihat Lin Zheng dan 2 lainnya, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari tubuh mereka sehingga mereka tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ya. Mu Chen dan yang lainnya juga menganggukkan kepala. Karena tidak ada pertanyaan lain, ayo segera bergerak. Waktu kita terbatas, dan kita harus menyelamatkan mereka secepat mungkin. Ayo gas sekarang. Dengan lambaian tangannya, Lin Zheng tidak melanjutkan berbicara. Kelompok itu berubah menjadi 10 seberkas cahaya, bergegas keluar dari Akademi Beichang. Dalam waktu singkat, berita tentang Shen Changsheng dan Li Xuantong yang meminta bantuan dalam situasi gawat darurat menyebar ke seluruh Akademi Beichang. Di depan aula besar di puncak gunung, Dekan Taichang, serta banyak sesepuh lainnya, saat ini berdiri di sana. Melihat ke arah Lin Zheng, Mu Chen dan sosok lainnya di kejauhan, niat dingin muncul di mata mereka. Pastikan untuk memantau Istana Naga Iblis. Jika tetua mereka mengambil tindakan. Mata Dekan Taichang yang tampak tenang berubah menjadi sangat dingin pada saat ini. Ada sedikit jeda dalam kata-katanya saat tangannya perlahan mengepal. Bunuh mereka semua tanpa ampun.